Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Surabaya sedang melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang kucing supervisi akademik. Dengan rekan saya Ahmad Solihin, saya Nur Faiza. Saya Suparji Edi Santoso. Kami ucapkan selamat menyaksikan video tentang kucing supervisi akademik. Selamat siang Bu Faiz. Selamat siang Pak Edi. Apa kabarnya Bu Faiz? Alhamdulillah, saya sehat Pak Edi. Alhamdulillah. Iya. Oke Bu Faiz, hari ini Bu Faiz akan melakukan proses coaching ya? Iya. Ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh ya? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya, dan saya nilai apakah kegiatan kucingnya Bu Faiz itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum. Iya. Nah, apa yang Bu Faiz lakukan nanti akan saya amati, terutama apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kalau boleh tahu Bu Faiz, nanti kompetensi apa yang ingin Bu Faiz dapatkan dari kegiatan kucing sama kucing? Iya. Sebelumnya bisa disampaikan Pak Edi, untuk alur tirta itu kompetensinya apa saja ya Pak? Ya, jadi nanti ketika Bu Faiz kucing, saya berharap Bu Faiz itu nanti fokus pada kucingnya. Ya. Terus saya berharap juga nanti Bu Faiz juga menggali pertanyaan yang berbobot tentunya ya. Terus juga ada satu lagi, Bu Faiz harus hadir penuh ketika melakukan uji. Jadi kehadiran penuh itu maksudnya tidak boleh terputus-putus ya Pak, langsung saat itu harus selesai gitu ya. Betul lah, sesuai dengan alur tirta juga kan. Nanti akan saya amati apakah selama pelaksanaan kucing nanti Bu Faiz menyampaikan tujuannya, kemudian apakah Bu Faiz juga menampakkan, mengidentifikasi pertanyaannya, ya. Apakah Bu Faiz juga nanti merencanakan aksi serta tanggung jawabnya ya. Baik Bu Faiz, kalau sesuai dengan kompetensi yang saya sampaikan tadi, kira-kira yang mau Bu Faiz kuati yang mana? Rencananya nanti pada saat saya melaksanakan kucing, saya mau menguati pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Jadi Bu Faiz akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Karena saya ingin bagaimana kucing saya benar-benar selesai permasalahannya jika setelah melakukan kucing dengan saya. Apa itu juga menjadi indikator keberhasilannya Bu Faiz ketika nantinya dengan berhasil menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, apa itu juga akan menjadi indikatornya Bu Faiz? Ya. Oke. Baik Bu Faiz, selamat melakukan kegiatan kucing. Semoga berjalan lancar. Amin, amin. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum Pak Sol. Waalaikumsalam Bu Faiz. Nah Pak Sol, gimana kabarnya Pak Sol? Alhamdulillah Bu Faiz hari ini sehat walafiat. Sehat ya, alhamdulillah. Masih semangat kan Pak Sol? Semangat sekali Bu Faiz. Luar biasa. Iya. Tapi saya lihat Pak Sol kok agak murung ya? Iya Bu Faiz. Hari ini saya ada sedikit pikiran Bu Faiz. Kenapa Pak Sol? Ini ada salah satu murid saya itu sering tidak masuk sekolah. Sering tidak masuk sekolah. Iya. Siapa ya Pak? Itu loh Bu Faiz, yang murid saya yang bernama Aji. Oh Aji. Sering nggak masuk ini akhir-akhir ini? Iya, 2 mingguan ini sering nggak masuk sekolah. Kadang 1 minggu itu hanya masuk 2 kali. Gitu. Jadi itu membuat ya jadi pikiran saya.
Kira-kira Pak Sol sudah cari informasi tentang Aji yang sering tidak masuk akhir-akhir ini? Iya, kemarin itu katanya itu Aji ini bangunnya kesiangan Bu Faiz. Bangunnya Akhirnya dia kesiangan. malu untuk berangkat ke sekolah begitu. Akhirnya nggak masuk gitu Bu Faiz. Terus Pak Sol nggak cari informasi lagi kenapa kok sampai bangun kesiangan? Ya, kemarin sempat Bu Faiz ketika Aji ini masuk sekolah, saya tanya, kenapa Ci kok nggak masuk sekolah? Nah, Aji ini menjawab Bu, katanya tidurnya malam begitu. Oh, sering tidurnya malam-malam sehingga bangunnya mesti kesiangan ya? Iya, tidurnya malam dan itu tidak diperhatikan oleh orang tuanya begitu. Oh, lantas yang sudah dilakukan Pak Sol untuk Aji gimana, Pak? Yang sudah saya lakukan, yang pertama ketika Aji ini masuk ya saya nasihati, saya tanya mengapa sering tidak masuk gitu. Terus ini rencana nanti ke depan mungkin kalau minggu depan tidak masuk lagi, mungkin saya langsung ke rumahnya begitu Bu Faiz. Sebelum ke rumahnya ini Pak Sol ya, Iya. mungkin ada solusi dulu untuk si Aji di sekolah ini. Kira-kira Pak Sol sudah membuat rencana bagaimana sebelum berkunjung ke orang tuanya? Iya Bu Faiz, ini rencana saya itu kan saya tunggu dulu Bu Faiz ya 1 minggu ke depan ini. Jika nanti kok tidak masuk lagi, kemarin sebenarnya sudah saya sering hubungi Bu Faiz orang tuanya, sering saya WA, saya telepon, tapi orang tuanya ini kurang memperhatikan, tidak diangkat, tidak dibalas begitu. Oh, jadi komunikasinya tidak lancar ya? Iya, kelihatannya orang tuanya ini kurang mendukung begitu. Kurang mendukung, Iya. kurang perhatian. Kurang perhatian terhadap anaknya ini. Informasi dari temannya, ibunya ini kerja Bu Faiz. Jadi sebelum Aji bangun itu ibunya sudah berangkat. Sudah berangkat. Iya, 5:30 itu katanya sudah berangkat. Akhirnya si Aji ini masih tidur, belum dibangunkan. Tidak ada yang bangunkan. Tidak ada yang bangunkan. Akhirnya bangunnya kesiangan, mau berangkat malu, akhirnya nggak datang begitu. Karena sudah terlambat. Ya sudah terlambat, terus nggak datang Bu itu. Nggak mau Walaupun datang. terlambat sebenarnya nggak apa-apa kalau mau berangkat sekolah. Ya karena terlambat tadi dia akhirnya tidak mau datang. Iya, padahal si Aji ini sebenarnya anaknya semangat, Bu, pinter gitu loh anaknya. Cuma ya mungkin kurang perhatian dari orang tuanya tadi. Pagi sudah berangkat, akhirnya anaknya kurang dapat perhatian. Gitu. Nah berarti intinya ada di orang tua ya Pak Sol Iya ya? benar, ada di orang tuanya. Orang tuanya kurang memperhatikan. Kurang perhatian. Jadi tidak ada kerjasama ya antara orang tua dengan si Aji ini. Iya, bahkan kemarin ada temannya cerita Aji ini kalau malam itu keluar rumah Bu, jadi main begitu, main sampai larut malam, akhirnya pulang tidurnya yaitu tadi kemalaman. Gitu. Terus rencananya untuk ke depan supaya Ajinya bisa lebih disiplin lagi, supaya bangunnya tidak kesiangan, atau mungkin dari pihak orang tua ada cara bagaimana Aji supaya tidak bangun kesiangan. Rencana Pak Sol gimana? Ya saya ke rumahnya Bu, mungkin saya berangkat pagi karena di rumahnya itu kan orang tuanya berangkatnya 5:30. Mungkin saya sebelum 5:30 sudah harus ada di rumahnya sana. begitu. Oh gitu Ya, ya. biar bisa ketemu sama si orang tuanya, bisa kita sharing dengan ibunya atau orang tuanya atau ayahnya untuk lebih memperhatikan Aji lagi begitu. Luar biasa loh Pak Sol. Iya, terima Tadi rencana yang mau dilaksanakan Pak Sol untuk menyelesaikan masalahnya Aji ini. Kira-kira komitmen apa yang akan Pak Sol sampaikan kepada orang tuanya Aji? Ya, komitmen mungkin yang pertama orang tua harus bertanggung jawab begitu Bu terhadap ya sekolahnya si anaknya tersebut, si Aji ini, biar Aji ini tetap rajin masuk sekolah karena dia juga anaknya pinter tadi loh Bu, Eman ya. Jadi orang tuanya juga minimal kalau pagi itu bisa membangunkan Aji dulu, terus sudah bangun ibunya baru berangkat kerja begitu. Terus apa ini yang dilakukan Pak Sol ini kira-kira bentuk tanggung jawabnya bagaimana untuk menyelesaikan masalah Aji ini? Iya, tanggung jawab saya ya tadi yang pertama saya ke rumahnya, saya harus membuat komitmen dengan orang tuanya, tetap saya pantau juga Bu. Mungkin saya juga punya ini cara nanti saya bisa menghubungi tetangga-tetangganya begitu. Selain dari orang tuanya, mungkin dengan tetangga terdekat begitu. Gitu ya. Jadi setelah Pak Sol membuat
pertemuan dengan orang tuanya, setelah itu ada tindak lanjutnya ya Pak Sol ya? Iya. Ada tindak lanjutnya antara komunikasi terus sama orang tuanya gitu ya rencananya. Tapi ya tadi itu Bu memang agak sulit kalau komunikasi dengan orang tuanya, tapi mungkin nanti setelah saya ke rumahnya bisa lebih disampaikan, disampaikan maksud dan tujuannya Pak Sol ya. Karena kalau tidak bertemu nggak akan bisa ada solusi ya mungkin yang didapatkan ya. Luar biasa loh Pak Sol. Iya, jadi itu bentuk aksi yang akan dilakukan Pak Sol ya, dan semoga bisa dilaksanakan, bisa lancar dan bisa membantu permasalahan Aji ini, karena mengingat Aji itu juga anaknya pinter ya, nanti kalau sering tidak masuk kasihan dia akan ketinggalan pelajarannya gitu ya. Nah itu mungkin juga disampaikan nanti ke orang tuanya. Orang tuanya saya sampaikan juga itu. Gitu ya. Terima kasih banyak Bu Faiza ya. Iya, gimana setelah kita ngobrol ini yang dirasakan Pak Sol gimana? Alhamdulillah saya sedikit lega Bu. Gitu ya. Sedikit, mungkin nanti setelah saya ke rumahnya tambah lega lagi. Terima kasih Bu Faiza. Iya, terima kasih Pak Sol. Mudah-mudahan permasalahannya selesai. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Faiz, bagaimana hasil proses? Ketemu lagi ya Pak Edi ya. Iya. Bagaimana proses coachingnya tadi, berjalan lancar kah? Alhamdulillah berjalan lancar dan sudah selesai permasalahannya. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan proses observasi dengan Kuci tadi, ada sedikit pertanyaan Bu Faiz. Oh iya, siap. Tadi kan di awal Bu Faiz menyampaikan Bu Faiz ingin dapat menggali pertanyaan yang berbobot. Nah, gimana? Apakah indikator itu tercapai oleh Bu Faiz saat melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Pak Edi, dari target kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, yang targetnya itu tadi ya menggali pertanyaan yang berbobot sudah saya laksanakan, dan alhamdulillah juga dari pertanyaan yang berbobot tersebut saya menghasilkan mengetahui akar permasalahan yang dihadapi oleh Pak Sol atau Kuci saya tadi, sehingga kita sudah Kuci sudah memberikan solusi juga tentang masalahnya tadi, dan alhamdulillah selesai. Saya melihatnya memang tadi Kucinya sepertinya sudah berhasil menemukan solusi sendiri. Iya, ya. Nampak lega ya Pak Sol ya tadi ya. Nah, saya juga melihat percakapannya Bu Faiz dengan Kuci tadi itu sepertinya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya, jadi Bu Faiz tadi saya amati itu sudah menanyakan tujuannya, kemudian Bu Faiz juga sudah menggali, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang muncul pada Kuci. Kemudian Bu Faiz tadi juga menanyakan rencana aksinya, sekaligus menanyakan bentuk tanggung jawabnya. Iya, betul ya Pak Edi. Nah, Bu Faiz, kalau di awal tadi Bu Faiz mengatakan ingin menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, nanti selanjutnya kompetensi apa yang ingin Bu Faiz kembangkan? Kalau dari saya, dari 3 kompetensi itu, baik kehadiran yang penuh, kemudian fokus pada Kuci, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, saya masih tetap ingin mengembangkan yang pertanyaan yang berbobot ini Pak Edi. Karena dari pertanyaan yang berbobot ini kita bisa lebih tahu lebih dalam apa permasalahan yang dihadapi oleh Kuci. Jadi Bu Faiz masih tetap iya betul, pertanyaan berbobot. Iya. Baik Bu Faiz, terima kasih atas tanya jawabnya. Terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan di coaching-coaching selanjutnya Bu Faiz betul-betul bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi dari kegiatan coaching. Terima kasih. Sama-sama Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sol. Waalaikumsalam Bu Faiz. Pak Sol, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Faiz luar biasa.
Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, saya yang agak geruk ini Pak Sol. Oh gitu ya. Iya, agak batuk ini. Banyak minum es mungkin. Iya, betul, hawanya panas. Panas sekali akhir-akhir. Iya. Pak Sol, ngomong-ngomong Pak Sol hari ini mau kegiatan kucing ya? Iya benar Bu Faiz. Ya. Nanti pada saat Pak Sol melaksanakan kucing, saya akan ikut melihat nih Pak Sol. Gitu Boleh ya? Boleh Bu Faiz, silakan. Ya, jadi saya juga akan menilai dari kegiatan kucingnya Pak Sol sesuai dengan rubrik penilaian saya. Oh gitu ya. Ya, saya boleh mengingatkan ya Pak Sol? Boleh, monggo Bu Faiz. Untuk kucingnya nanti pelaksanaannya jangan lupa Pak Sol pakai alur tirta ya Pak ya. Oh iya. Jadi alur tirta itu ada tujuannya apa, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Itu saya minta tolong Pak Sol melampaui 4 alur tirta ini tadi. Iya Bu Faiz, insya Allah. Dan juga ada kompetensinya juga Pak Sol. Ada 3 kompetensi yang ada di alur tirta juga harus dilaksanakan oleh Pak Sol. Jadi kehadiran penuh, kemudian fokus pada lawan bicaranya, kemudian ada menggali pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya. Ya. Gini, dari 3 kompetensi itu nanti dalam pelaksanaan kucingnya Pak Sol, kira-kira Pak Sol mau meningkatkannya ngapain? Mau tertuju yang mana? Kalau saya pengennya itu masih ini Bu Faiz, di kehadiran penuh. Kehadiran penuh ya? Iya, soalnya saya itu masih sulit kadang untuk menghadirkan biar bisa fokus gitu loh Bu Faiz. Oh gitu ya, jadi kalau kehadiran penuh nanti langsung selesai gitu ya Pak Sol ya? Iya, bisa saya konsentrasi juga ke situ. Oke. Ya mudah-mudahan pelaksanaan kucingnya berhasil, lancar. Amin. Ya, dan permasalahan yang dihadapi oleh kucing bisa ada solusi atau jalan keluarnya. Oke Bu Faiz, terima kasih. Selamat melaksanakan kucingnya Pak Sol. Ya, Sukses. terima kasih. Ya. Selamat pagi Pak Sol. Selamat pagi Pak Edi, gimana kabarnya Pak Edi hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik aja Pak Sol. Baik saja Iya, ya. Pak Sol gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Pak Edi. Iya. Tumben Pak Edi, kok pagi-pagi sudah kesini, ada perlu apa? Iya Pak Sol. Ini kan kebetulan kan anak-anak kan sekarang jamnya jam olahraga. Oh, Nah ini gitu. tadi saya sengaja menemui Pak Sol karena ada yang ingin saya ceritakan Pak Sol. Oh begitu. Mau cerita apa Pak Edi? Nah ini gimana ya? Saya nggak enak kalau mau cerita ini Pak Sol. Masalahnya ini kaitannya dengan teman satu tingkat saya. Oh begitu. Nggak apa-apa Pak Edi, cerita aja. Nanti saya simak, mungkin nanti saya bisa membantu ya saya bantu gitu Pak Edi. Ya, nggak apa-apa ya Pak Sol. Ya nggak apa-apa, silakan diceritakan. Monggo. Ini kan gini loh Pak Sol. Pak Sol itu kan selalu memberi tugas ke guru kelas 6 ya Pak Sol ya. Oh ya. Ya. Nah, ketika Pak Sol memberi tugas ke semua guru kelas 6 itu, nah tugas-tugas itu tidak dikerjakan sendiri-sendiri Pak Sol. Tapi tugas-tugas itu dibebankan ke saya yang diminta untuk menyelesaikan pekerjaannya Pak Sol. Ini kan kalau buat saya ya memberatkan gitu loh. Oh begitu ya Pak Edi ya. Jadi Pak Edi ini dengan rekan-rekan sesama guru kelas 6 ya Pak Edi ya, saya ini ya. Itu kalau saya beri tugas, ternyata Pak Edi yang lebih condong mengerjakannya. Iya. Gitu ya Pak Edi ya. Iya, saya juga heran kok lihat teman-teman itu kenapa ya kok mereka itu kok selalu membebankan pekerjaannya itu ke saya gitu loh. Oh, iya. Mungkin begini Pak Edi, kalau boleh tahu Pak Edi, tujuan Pak Edi nanti cerita ke saya itu ada tujuannya apa yang ingin dicapai? Iya Pak Sol ya, mungkin dengan cerita ini nanti saya bisa menemukan solusi lah. Paling tidak tugas itu ya bisa dikerjakan oleh masing-masing teman. Maksud saya seperti itu. Bersama-sama begitu ya Pak Edi ya. Ya harapan saya seperti itu. Sesuai dengan tugasnya setiap guru tadi. Iya betul Pak Sol. Mungkin Pak Edi dari tadi yang diceritakan ke saya tadi mungkin sudah ada rencana atau cara-cara begitu Pak Edi yang sudah ada di rencana Iya. apa gitu Pak? Ya kalau rencana saya sih
saya akan coba memberanikan diri Pak Sol. Oh, memberanikan. Iya, walaupun gimana itu memberanikan? Ya, walaupun Pak Sol kan tahu mereka kan senior saya semua kan Pak Sol ya. Nah, sepertinya saya harus memberanikan diri untuk mengajak teman-teman saya itu mengerjakan tugasnya Pak Sol. Tapi mungkin nanti yang ngerjakannya bersama-sama lah. Mungkin ya saya kerjakan, saya ajak mereka mengerjakan di saat KBM telah selesai mungkin Mas. Setelah KBM selesai. Iya. Itu salah satu caranya ya Pak Edi ya. Iya. Mungkin ada apa cara-cara lain mungkin Pak Edi selain mengajak mereka mengerjakan setelah KBM selesai. Ya, untuk cara lain ini saya belum menemukan Pak Sol. Oh, begitu. Tapi dugaan saya itu mereka nggak mau mengerjakan itu sepertinya mereka kan kesulitan menggunakan IT-nya gitu loh. Oh, berarti mereka menganggap Pak Edi itu lebih ahli begitu ya penggunaan IT begitu. Ya sebenarnya sih saya nggak ahli, cuman bisa saja. Tapi ya kenapa ya teman-teman itu selalu saja membebankan ke saya gitu loh. Tapi tadi Pak Edi kan sudah punya rencana ya, tadi rencananya sudah bagus, memberanikan diri. Iya betul Pak, saya harus beranikan diri ini dengan Pak. cara apa tadi Pak Edi? Iya, mereka akan saya ajak mengerjakan bersama-sama di saat KBM telah selesai gitu loh. Nanti saya dampingi. Mungkin juga kalau mau harus menggunakan IT ya mungkin saya nanti juga akan minta bantuan teman admin lah. Oh gitu. Iya. Kira-kira kapan Pak Edi itu bisa Pak Edi laksanakan memberanikan diri ke teman-teman tadi? Ya sepertinya secepatnya ini Pak Sol, karena kalau nanti saya tunda-tunda nanti kalau Pak Sol memberi pekerjaan lagi ya bisa-bisa saya lagi nanti yang mengerjakan. Jadi mungkin Kamis depan lah Pak. Bagus Pak Edi, itu sudah langkah yang tepat tadi, segera dilaksanakan ya biar Pak Edi nanti juga merasa nyaman bekerja dengan rekan-rekan sesama berkelas. Iya. Jadi nanti saya minta dukungannya Pak Sol ya. Oh, iya, siap, untuk memberanikan diri ini loh Pak Sol. Saya dukung. Oke. Segera dilaksanakan Pak Edi. Iya. Bagus sekali Pak Edi sudah. Terima kasih loh Pak Sol sudah mau mendengarkan cerita saya Pak Sol. Iya, sama-sama Pak Edi. Iya, saya sedikit agak lega ini Pak Sol. Oh, gitu ya. Iya. Harus segera dilaksanakan Pak Edi ya. Baik Pak Sol, terima kasih. Saya tak kembali ke kelas untuk menyiapkan materi buat nanti Pak Sol ya. Ya Pak Edi, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Sudah selesai ya Pak Sol? Alhamdulillah, kucingnya. sudah baik. Gimana, lega ya? Alhamdulillah lega. Sudah ada solusi ya untuk kucingnya. Pak Sol, kalau saya amati tadi proses kucingnya Pak Sol sangat luar biasa, keren. Iya, dan sudah sesuai dengan alur tirtanya, tujuannya ada, kemudian identifikasinya juga sudah ada, kemudian apa itu tadi, rencana aksinya juga ada, dan tanggung jawabnya yang diberikan untuk kucing juga sudah terlaksana. Luar biasa. Dari 3 kompetensi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, Bu Faiz, kira-kira Pak Sol sudah melaksanakan semua? Tadi sudah saya laksanakan semua Bu Faiz, mulai dari kehadiran penuh tadi. Saya sudah mendengarkan aktif si kuci ini menyampaikan unek-uneknya tadi, begitu. Sama yang terakhir tadi saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot, iya. Berarti sudah terlaksana semua ya. Kira-kira yang mau dikembangkan lagi dari 3 kompetensi yang sudah terlaksana semua itu yang mana Pak? Untuk saat ini mungkin yang ini Bu. Tadi kalau di awal saya kan inginnya itu lebih ke kehadiran penuh ya Bu. Iya, kehadiran tadi penuh. Setelah pada proses coaching dengan coach saya tadi, saya ingin mengembangkan ini pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Pertanyaannya lebih berbobot ya. Kira-kira si ada coach ini lebih bisa mencari solusinya begitu. Itu ya, supaya bisa lebih mendalam lagi ya. Iya, betul. Permasalahannya tidak ngambang ibaratnya begitu ya. Iya. Ya, luar biasa Pak Sol. Saya rasa itu proses coaching yang sangat luar biasa dan bisa membantu kuci yang sedang berkonsultasi dengan Pak Sol ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan di kemudian hari
bisa melaksanakan kucing lebih baik lagi, Pak Sol. Iya, terima kasih Bu Faiza atas masukannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya bisa mendampingi Koci lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Oke, Sol. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Pak Sol. Pak Edi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Sol. Alhamdulillah ya. Pak Edi hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya betul Pak, hari ini saya akan melakukan coaching terhadap murid saya Pak. Oh begitu. Ya Pak Edi, sebelum nanti Pak Edi melakukan coaching terhadap muridnya, saya sampaikan dulu nanti saya juga ikut mengamati Pak Edi nggih, bersama Pak. Pak Edi. Iya. Nah, nanti di dalam proses coaching nanti harus menguasai beberapa kompetensi begitu Pak Edi ya. Iya betul. Mungkin Pak Edi sudah tahu ya kompetensinya? Iya, setahu saya kompetensi ketika kita melakukan coaching itu kan diantaranya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Iya, benar, Pak Edi. kemudian melakukan kehadiran penuh, sama aktif mendengarkan begitu Pak ya. Iya, dari ketiga kompetensi itu nanti mungkinnya Pak Edi bisa lebih memaksimalkan yang mana Pak Edi? Yang mungkin nanti yang akan saya maksimalkan yang mendengarkan aktif itu Pak, mungkin Pak. Karena pengalaman saya kalau saya bertanya sama murid itu cenderung kurang mau memperhatikan murid gitu loh. Jadi nanti di kegiatan coaching ini nanti saya akan usahakan untuk mendengarkan aktif gitu Pak. Oh begitu. Ya, satu lagi Pak Edi ya, nanti ketika Pak Edi melaksanakan coaching, Pak Edi juga harus mengingat bagaimana melakukan coaching itu sendiri melalui proses alur tirta begitu ya Pak Edi. Oh iya Pak, iya. Masih ingat ya Pak Edi tentang alur tirta? Iya, masih ingat Pak. Masih ingat, ada berapa Pak Edi? Ada 4 kan Pak itu Pak ya. Iya, benar. Dari T-nya? Ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab Pak. Dari 4 itu Pak Edi mungkin nanti yang ingin dicapai yang mana? Saya usahakan semuanya akan saya capai itu Pak. Saya usahakan tersampaikan semua itu nanti Pak. Iya. Si coachnya begitu. Iya betul Pak. Ya, Pak Edi. Selamat Pak Edi ya. Nanti mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar. Iya, mohon doanya Pak supaya nanti berjalan lancar Pak ya. Iya, tetap doa saya selalu menyertai Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama Pak Edi. Selamat melaksanakan coaching ya Pak Edi. Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Faiz. Apa kabarnya ini Faiz? Alhamdulillah sehat sih Pak. Cuman hari ini saya lagi galau Pak Edi. Kenapa? Sedih sih Pak Edi. Iya, sedihnya itu kenapa? Nggak dikasih uang saku sama dikasih loh. Terus kok sedih kenapa? Saya mau nyampaikan ke Pak Edi, tapi saya malu. Kenapa harus malu? Sampaikan aja. Faiz sebenarnya kesini nih punya tujuan apa sih? Saya ingin ngobrol sama Pak Edi karena saya terus terang ada masalah sedikit dari diri saya sendiri sih Pak Edi. Ya ngobrol aja, sampaikan aja apa yang menjadi ganjalan Faiz. Sampaikan enggak apa-apa. Gitu ya Pak ya? Iya, enggak apa-apa. Ini jadi gini Pak Edi, sehubungan dengan program yang ada di sekolah kita ini. Program apa itu? Yang Tahfidz hafal juz 30 itu loh Pak Edi. Oh iya. Yang baru saja disosialisasikan itu kemarin waktu upacara itu Pak. Iya. Nah itu saya sebenarnya senang Pak Edi sama program itu. Tapi ada kendala pada diri saya sendiri. Apa kendalanya? Kok sampai membuat Faiz sedih itu? Apa kendalanya? Ya sedih banget ini Pak Edi. Iya, ceritakan aja enggak apa-apa. Saya itu belum bisa baca Al-Quran Pak Edi. Jadi Faiz belum bisa membaca Al-Quran. Terus?
Nah, ini kan di sekolah kan program baru ini kan harus berjalan toh. Harus berjalan. Iya, nah rencananya Faiz gimana ini kalau Faiz belum bisa membaca Al-Qur'an itu? Ya selama ini saya menghafalkannya pakai tulisan yang Indonesianya itu Pak. Saya belum bisa baca Arabnya. Jadi Faiz sudah berusaha untuk menghafalkan dengan membaca teks Indonesianya. Nah, terus untuk membaca Arabnya nanti rencananya gimana? Faiz punya rencana gimana? Saya juga ikut ini program BTQ yang ekskul BTQ yang ada di sekolah juga sih Pak. Cuma kan udah maksimal karena waktunya hanya seminggu 2 kali, hari Sabtu Jumat dan hari Minggu. Iya. Nah, sedangkan kalau tidak bisa baca Al-Quran, gimana saya bisa menghafalkan Pak? Baca aja nggak bisa. Tapi sebenarnya itu sudah rencana yang bagus loh itu. Kalau Faiz ada upaya untuk ikut belajar membaca yang diadakan di sekolah itu rencananya sudah bagus itu. Gitu ya, Mungkin Faiz punya rencana lain selain belajar di sekolah? ya, karena saya rasa itu kurang efektif ya Pak Edi ya. Sedangkan teman-teman saya lihat itu sudah pada lancar Pak. Saya sebenarnya kepingin banget seperti teman-teman itu. Ya insya Allah nanti di rumah saya mau izin ke mama. Saya minta untuk didaftarkan di TPQ yang dekat dengan sekolah. Yang dekat sekolah atau yang dekat yang rumah? dekat rumah ya. Oh iya. Betul, dekat dengan rumah. Kemudian nanti kalau memang masih belum cepat ya Pak ya, saya kepingin cepat. Nanti saya minta mama untuk manggilkan guru privat aja Pak. Karena rencananya Faiz untuk segera hafal juz 30 ya kayaknya rencananya sangat bagus sekali itu. Faiz sudah punya rencana mau ikut kelas tambahan di sekolah. Faiz juga akan mendaftar ke TPQ yang dekat rumah. Nanti kalau Faiz tidak bisa, Faiz punya rencana untuk les privat mengaji. Itu upaya-upaya yang sangat bagus Faiz. Pak Edi seneng. Terus kapan Faiz mulai melaksanakan mendaftar ngaji itu? Rencana Pak isi nanti Pak pulang sekolah. Nanti pulang sekolah, jadi hari ini nanti pulang sekolah, saya mau bilang ke mama dulu. Iya. Saya segera didaftarkan. Nah, setelah daftar nanti saya langsung ngaji kok Pak. Bisa ya, mama nanti membantu mendaftarkan bisa ya? Insya Allah bisa. Mama malah senang Pak kalau saya mau ngaji. Ya, tapi kan katanya mama sibuk. Nanti khawatirnya nggak bisa kalau mama nanti nggak bisa bantu mendaftarkan, rencananya siapa yang akan dimintai tolong Faiz untuk mendaftarkan mengaji? Ada kakak. Oh, ada kakak. Bagus kalau begitu. Nah, nanti kalau Faiz sudah mengikuti kelas tambahan di sekolah, Faiz juga sudah mengaji di rumah, nanti bentuk tanggung jawabnya Faiz apa supaya Faiz bisa segera hafal juz 30? Karena saya sudah niatnya kepingin cepat lancar ya Pak ya membaca Al-Quran, jadi saya akan lebih giat lagi, lebih semangat, lebih tekun dalam belajar baca Al-Quran tadi, supaya saya nanti pada saat menghafalkan juz 30 itu bisa lebih tenang Pak, lebih senang lagi dan lebih ya tentunya lebih semangat ya. Saya yakin kalau Faiz nanti konsisten dengan apa yang disampaikan Faiz tadi itu, saya yakin nanti Faiz segera bisa menghafal juz 30 itu. Doanya ya Pak Edi ya. Iya. Gimana Faiz? Setelah cerita ke Pak Edi, perasaannya gimana Faiz? Lega Pak. Karena dari kemarin saya sebenarnya pengen ngomong sama Pak Edi, ngobrol gimana kalau seperti itu gitu. Lalu ini sempat ketemu sama Pak Edi. Bagus, apa yang sudah kamu rencanakan tadi itu adalah rencana yang sangat bagus. Ya, kalau segera kamu tindak lanjuti, pasti kamu akan segera bisa menghafal juz 30 Faiz. Ya. Terima kasih Pak Edi. Iya, sama-sama Faiz. Saya kembali ke kelas ya Pak. Iya, Pak Edi juga mau ke kelas ini. Oh iya, dia sudah bel ini Pak. Iya. Ya. Terima kasih Pak Edi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Edi, gimana tadi proses coachingnya Pak Edi? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Berjalan lancar ya, alhamdulillah ya. Tadi setelah melakukan observasi bersama coach, ada sedikit pertanyaan. Ya, kan saya tanyakan kepada Pak Edi ya. Iya. Yang pertama Pak Edi, apakah sudah dapatkan saat yang sudah Pak Edi dapatkan ketika coaching tadi? Iya. Dari kompetensi yang saya sampaikan di awal tadi Pak Sol, ketiga-tiganya sudah saya laksanakan Pak Sol. Sudah dilaksanakan ya. Iya. Nah, tadi saya sudah memperhatikan, Pak Edi juga sudah melaksanakan dari ketiga kompetensi itu, alur tirtanya juga sudah dilakukan. Ada semua ya Pak ya? Oh ada semua ya. Mungkin dari 3 kompetensi itu Pak Edi mungkin ada yang ingin ditingkatkan kembali? Iya, kalau saya rasakan dari kegiatan coaching saya ini, sepertinya saya masih harus memperdalam mengenai membuat pertanyaan yang berbobot Pak untuk kunci saya itu Pak. Berarti tentang pertanyaan ya? Iya. Dengan tujuan apa Pak Edi? Kok ingin meningkatkan yang kompetensi pertanyaan yang lebih berbobot? Ya saya sih berharap dengan pertanyaan yang berbobot itu nanti bisa lebih menggali jawaban-jawaban dari kunci saya Pak. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka, saya berharap kunci saya nanti semakin leluasa menceritakan apa yang ingin disampaikan. Gitu ya Pak Edi. Bagus Pak Edi tadi proses coachingnya. Terima kasih Pak Sol. Kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Terima kasih Pak Sol. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sol. Sama-sama Pak Edi. Iya.